Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Krisyana, NIM 12402173460 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, YII Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL gelombang 3 2020 ini dengan judul pengembangan home industri produk bolu pisang di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, yang mengangkat pembahasan tentang bagaimana pengembangan usaha bolu pisang Rizky Wina dan cara mempertahankan usaha bolu pisang Rizky Wina dari dampak pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan dasar pemikiran terkait pemilihan studi kasus pada home industri bolu pisang Rizky Wina. Pada dasarnya, pengelolaan usaha ini dikelola sebagaimana bentuk dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan salah satu bentuk sektor perekonomian potensial dan banyak manfaatnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. UMKM adalah salah satu sarana bagi masyarakat kecil untuk menopang perekonomian dengan skala lokal, di mana UMKM sebagai sektor ekonomi yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan cukup mudah. UMKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap krisis, dikarenakan struktur organisasi dan tenaga kerjanya yang terbilang fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan pasar. Mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terus meningkatnya angka ketergantungan, sehingga berpengaruh pada pendapatan serta produktivitas masyarakat yang cenderung lebih tinggi tingkat konsumen daripada produsennya. Adanya kegiatan ekonomi bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan daya tahan hidup masyarakat. Peranan UMKM sangat berpengaruh dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya selaku penulis yang melakukan praktik pengalaman lapangan di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, tentang pengembangan home industri produk bolu pisang, di mana produk ini masih terbilang jarang yang mengelola di Trenggalek. Berdasarkan dengan permasalahan yang muncul, maka sebagai laporan akhir kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL, saya memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan home industri produk bolu pisang di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Berikutnya adalah profil home industri bolu pisang Rizky Wina. Home industri pangan ini awal mulanya didirikan tahun 2017 yang berlokasi di pertigaan Ngarjo, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan nama Bakiri NG Rizky Wina. Dengan produk utamanya adalah jajanan basah. Alat produksi yang dimiliki hanya sekitar 1 buah oven dan beberapa alat lain untuk membuat kue. Karyawan yang dimiliki juga sekitar 3-4 orang yang berasal dari tetangga sekitar. Selang beberapa tahun, pemilik yaitu Ibu Winarti membuat sebuah bolu pisang sekedar untuk acara di rumahnya. Lalu beliau memposting hasil buatannya tersebut ke beberapa sosial media miliknya. Dari beberapa postingannya tersebut, beliau mendapat respon baik dari beberapa orang. Bahkan ada beberapa yang ingin memesan bolunya tersebut. Beliau memutuskan untuk menambahkan bolu pisang pada produksinya karena setelah memproduksinya ternyata banyak yang berminat dan menyukai rasa dari bolu tersebut. Home industri tersebut akhirnya lebih dikenal dengan nama bolu pisang RW atau Rizky Wina. Produk utama yang diproduksi pun menjadi bolu pisang dan beliau memutuskan untuk menetapkan produksi akan terfokuskan pada pemesanan bolu pisang saja karena beliau merasa sudah cukup kewalahan untuk memproduksi pesanan untuk bolu pisang. Sampai saat ini, beliau sudah memiliki 7 oven dan ratusan cetakan bolu serta alat-alat lainnya yang dapat dibeli dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan bolu pisang dan bolu oven lainnya. Home industri ini buka mulai dari jam 7:30 sampai jam 4:30 sore. Produksi dilakukan setiap hari, bahkan di hari libur beliau tetap melakukan produksi selama ada pesanan. Produksi biasanya memakan waktu sekitar 11 jam untuk 500 box atau bahkan bisa sampai lebih dari itu, tergantung jumlah pesanan. Bahan untuk bolu pisang sendiri didapat dari tengkulak pisang yang bekerja sama untuk memasok pisang setiap harinya, dan untuk pisangnya tidak memakai semua jenis pisang, melainkan ada jenis khusus yang dapat digunakan sebagai bahan perasa untuk bolu tersebut. Dan dalam sekali produksi bisa menghabiskan 4 tungku pisang atau lebih karena dalam sehari pesanan bisa mencapai 500 box minimal atau bahkan mencapai 700 box. Pengelolaan limbah juga diperhatikan oleh pemilik home industri ini. Biasanya limbah yang dihasilkan untuk sehari produksi langsung dipisahkan dan ada beberapa seperti plastik-plastik bekas bahan yang memang sengaja dibawa pulang oleh karyawan untuk digunakan sebagai bahan bakar di tungku. Berikut yaitu terkait pembahasan tentang fokus permasalahan yang diangkat sebagai bahan laporan.
Yang pertama yaitu sekilas teori UMKM yang akan saya paparkan. Melalui UMKM, masyarakat kecil mampu bertahan meskipun dampak krisis mempengaruhi usaha mereka. Sedangkan beberapa pengusaha besar justru banyak yang terpaksa gulung tikar dikarenakan kekurangan modal pada saat krisis ekonomi. Para pelaku UMKM mampu bertahan dikarenakan tidak terlalu bergantung pada produk impor sebagai bahan baku usaha mereka. Dan kebanyakan sektor UMKM juga tidak bergantung pada pendanaan bank. Bahkan beberapa UMKM mampu masuk ke pasar internasional. Pada saat sektor investasi merosot, justru yang mendorong kembali laju perekonomian nasional adalah UMKM. Selain mampu bertahan, UMKM juga terbukti menjadi kartu pengaman perekonomian nasional pada masa krisis ekonomi dan bisa menjadi penyebab atau dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Bagi para pelaku UMKM, jelas dimudahkan dalam permodalan karena modal usaha yang dikeluarkan relatif terjangkau bagi masyarakat kecil. UMKM sendiri juga memiliki keunggulan selain potensinya bila dibandingkan dengan usaha besar, yaitu yang pertama dalam pengembangan produk semakin mudah karena adanya inovasi pada teknologi. Yang kedua dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian karena berbasis pada sumber daya lokal. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja atau kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja cukup banyak. Yang keempat, kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar lebih fleksibel jika dibandingkan dengan perusahaan dengan skala besar. Yang kelima, adanya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan yang terlibat. Yang keenam, dapat meningkatkan perkembangan sumber daya manusia karena dimiliki dan dikelola oleh masyarakat lokal. Dan yang terakhir merupakan salah satu alat pemerataan pembangunan yang sangat efektif karena tersebar dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya yaitu terkait pengembangan usaha bolu pisang Rizky Wina. Melalui peranan UMKM, Ibu Winarti merintis usahanya berdasarkan seperti apa keunggulan sekaligus kemudahan pengelolaan usaha melalui UMKM. Dan hal ini diterapkan oleh pengelola usaha berupa Home Industri Bolu Pisang RW atau Rizky Wina yang berhasil berkembang dengan produk barunya yaitu bolu oven yang memiliki cita rasa dari buah pisang. Usaha ini pada awalnya memproduksi jajanan basah yang bervariasi. Lalu di kemudian hari, pemilik usaha mencoba untuk membuat bolu oven yang berbahan utama pisang, tetapi itu awalnya hanya untuk dinikmati sendiri dan pemilik usaha belum terpikir untuk memproduksinya sebagai produk baru di usahanya. Pada saat pemilik usaha mempost bolu tersebut di media sosial, ternyata tidak lama setelah itu ada konsumen yang berminat untuk memesan bolu pisang tersebut. Barulah pemilik usaha mulai menekuni membuat bolu tersebut sampai sekarang. Produk ini akhirnya diputuskan untuk menjadi produk utama di home industry ini karena semakin hari pemesanan kian bertambah dan menurut beliau memilih fokus utama untuk produksi itu penting karena kalau semua dikerjakan pastinya akan kewalahan dan juga karena keterbatasan tenaga dan tempat. Barulah setelah menentukan produk bolu pisang dan bolu oven lainnya sebagai fokus utama produksi karena pemanfaatan alat produksi utama di usaha tersebut adalah oven. Sehingga beliau mulai memfokuskan hanya pada bolu dan menghentikan produksi untuk jajanan basah. Terakhir terkait cara mempertahankan usaha bolu pisang Rizky Wina dari dampak pandemi COVID-19. Dampak yang paling dirasakan oleh pemilik usaha ini yaitu adanya penurunan pada pesanan terus-menerus berlangsung karena berbagai faktor. Biasanya pesanan minimal bisa sekitar 700 box per hari, tapi karena adanya wabah pandemi ini pesanan terus berkurang mencapai 100 box lebih. Dan kendala lainnya dikarenakan pengiriman atau pesanan tidak bisa dilakukan ke sembarang lokasi lagi karena adanya kebijakan di masa pandemi yang diberlakukan. Produksi yang dilakukan pun tidak seluasa sebelumnya karena tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Rasa was-was dan khawatir terus-menerus ada karena dengan pengelolaan usaha seperti itu, pasti kemungkinannya tertularnya wabah cenderung besar. Akan tetapi, jika stop produksi pun justru akan semakin memperbesar pengeluaran tanpa ada pemasukan, sedangkan tanggungan terhadap usaha yang sudah dikelola bukan hal yang bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemilik usaha memutuskan untuk tetap melakukan produksi selama ada pemesan. Pemanfaatan oven menjadi fokus utama dalam melakukan produksi sehingga diharapkan menyeimbangkan anggaran biaya overhead selama produksi. Dan pemasaran juga tetap harus dilakukan agar konsumen mengetahui bahwa meski di masa pandemi ini, produksi masih tetap berjalan, tapi tetap dengan memperhatikan kebijakan yang diberlakukan selama pandemi.
Dan untuk persediaan di tempat produksi, pemilik tetap menyediakan beberapa stok untuk pembeli yang ingin membeli bolu untuk jumlah satuan atau ecer. Bahkan bagi konsumen lain yang ingin bolu selain bolu pisang, beliau juga tetap melayani untuk bolu oven varian lainnya, untuk tetap memenuhi keinginan konsumen sehingga produksi tetap berjalan. Seiring berjalannya waktu, usaha yang didirikan dengan modal sendiri ini yang awalnya hanya memiliki 1-2 oven dan minimnya alat produksi lain, sekarang sudah memiliki lebih dari 5 oven dan bahkan sekali pesanan bisa mencapai 500 box perharinya. Dan usaha bolu pisang ini melakukan produksi setiap hari untuk membuatkan pesanan sekaligus untuk stok diproduksi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam pembahasan hasil laporan kali ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.